warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sehat selalu. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kelas 10 IPS Madrasah Alia Salafiyah Syafi'iyah Proto. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 10 konsep dasar geografi. Pada minggu kemarin kita telah membahas tentang prinsip, aspek, objek, dan pendekatan geografi. Nah, untuk itu sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah pembelajaran pada kali ini bisa berjalan dengan baik tanpa suatu halangan apapun. Anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas 10 konsep dasar geografi, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan literasi atau literatur yang kalian baca, mungkin ada beberapa hal terkait dengan konsep geografi. Ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8. Nah, berdasarkan keputusan dari IGI, Ikatan Geografi Indonesia tahun 1988 di Semarang, itu menggunakan 10 konsep dasar geografi. Jadi yang kita pakai adalah konsep geografi hasil Semilok ya, IGI di Semarang. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah agar siswa dapat memahami dan menerapkan konsep geografi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu mari kita simak video ini sebagai penjelasan dari 10 konsep dasar geografi. Silahkan. Adakah konsep-konsep geografi tersebut? Mari kita perhatikan 10 konsep geografi. Yang pertama konsep lokasi, yang kedua konsep jarak, yang ketiga konsep pola, yang keempat konsep aglomerasi, yang kelima konsep morfologi, yang keenam konsep interaksi dan interdependensi, yang ketujuh konsep nilai guna, yang kedelapan konsep diferensiasi area, yang kesembilan konsep keterjangkauan dan yang kesepuluh konsep keterkaitan keruangan. Nah, sekarang mari kita bahas konsep geografi tersebut. Mulai dari konsep yang pertama yaitu konsep lokasi. Konsep lokasi, konsep yang mengacu pada kedudukan suatu objek. Nah, konsep lokasi ada dua yaitu konsep lokasi absolut dan konsep lokasi relatif. Lokasi absolut berkaitan dengan letak astronomi. Sebagai contoh, letak astronomi Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan lokasi relatif berkaitan dengan keadaan lingkungan sekitar. Sebagai contoh, letak geografis Indonesia berada di antara benua Australia dan Asia serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kedua konsep pola. Konsep pola berkaitan dengan bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di permukaan bumi. Pertanyaan mendasar yang dapat kalian gunakan agar kalian lebih memahami konsep pola tersebut. Seperti apa bentuk pola pemukiman di sekitar tempat tinggal Anda? Sebagai contoh, pola pemukiman yang berbentuk memanjang biasanya pemukiman yang mengikuti suatu penampakan seperti sungai, rel kereta api, atau jalan raya. Nah, selanjutnya konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan berkaitan dengan kemudahan untuk mencapai suatu objek. Konsep keterjangkauan sangat berhubungan dengan sarana dan prasarana transportasi. Pertanyaan mendasar yang dapat kalian gunakan agar lebih memahami konsep keterjangkauan tersebut. Bagaimana menuju wilayah tempat tinggal Anda? Nah, sebagai contoh, suatu wilayah hanya dapat dijangkau melalui transportasi laut. Selanjutnya konsep jarak. Jarak merupakan ruang yang terdapat di antara dua objek. Konsep jarak ada dua yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Nah, pertanyaan mendasar yang dapat kalian gunakan agar lebih memahami konsep jarak. Misalnya, berapa lama waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk tiba di wilayah tempat tinggal Anda? Konsep yang digunakan konsep relatif. Berapa kilometer jarak dari rumah ke sekolah kalian? Konsep yang digunakan konsep absolut. Nah, jarak mutlak yaitu jarak yang berkaitan dengan satuan panjang. Sebagai contoh, jarak kota A ke kota B sejauh 2 km. Selanjutnya jarak relatif yaitu jarak yang berkaitan dengan satuan waktu dan biaya. Sebagai contoh, jarak kota A ke kota B dapat ditempuh dalam waktu 5 menit menggunakan sepeda motor. Teman-teman juga boleh membuat contoh dari konsep tersebut dengan pemahaman kalian sendiri. Konsep aglomerasi, kecenderungan pengelompokan fenomena pada suatu wilayah. Nah, pertanyaan mendasar yang dapat kalian gunakan agar lebih memahami konsep aglomerasi.
Di mana pusat kegiatan bisnis wilayah tempat kalian? Sebagai contoh, pusat kegiatan perdagangan wilayah Kecamatan Kabanjahe berada di pusat pasar Kabanjahe. Jadi kegiatan perdagangan di Kecamatan Kabanjahe dipusatkan di pusat pasar Kabanjahe. Konsep interaksi dan interdependensi yaitu hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar wilayah. Sebagai contoh interaksi antara desa dan kota. Jadi kota sebagai pusat perekonomian membutuhkan sumber daya alam sebagai bahan baku kegiatan industri, sedangkan desa sebagai penyedia bahan baku yang dibutuhkan kota. Nah, dari contoh ini dapat kita lihat interaksi dan interdependensi antara kota dan desa. Konsep morfologi berkaitan dengan bentuk-bentuk permukaan bumi sebagai proses alam dan aktivitas manusia. Nah, pertanyaan mendasar yang dapat kalian gunakan agar lebih memahami konsep morfologi. Apakah terdapat perbukitan di sekitar wilayah tempat tinggal kalian? Sebagai contoh, perbukitan merupakan salah satu bentuk permukaan bumi yang terbentuk melalui proses alam. Kalian juga boleh membuat contoh konsep morfologi dengan pemahaman kalian. Intinya bentukan alam yang terbentuk secara alami maupun buatan manusia berkaitan dengan konsep aglomerasi. Konsep diferensiasi area, karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir sebagai besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Nah, dari contoh ini kita dapat memahami bahwa potensi suatu wilayah dapat menentukan aktivitas masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Konsep nilai guna, kelebihan suatu wilayah dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Nah, pertanyaan mendasar yang dapat kita gunakan untuk memahami konsep nilai guna seperti: apakah fungsi wilayah tempat tinggal kalian? Sebagai contoh, Candi Borobudur digunakan penduduk yang beragama Buddha sebagai tempat beribadah, namun bagi umat yang beragama lain Candi Borobudur digunakan sebagai tempat wisata. Selanjutnya konsep keterkaitan keruangan. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Sebagai contoh, kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan berdampak terhadap aktivitas masyarakat yang tinggal di Sarawak. Nah, dari contoh ini dapat kita lihat adanya hubungan antar wilayah dari suatu peristiwa. Nah, sekian dulu ya pembahasan kita tentang konsep geografi. Nah, demikian penjelasan tentang 10 konsep dasar geografi. Anak-anakku sekalian, untuk materi KD 1 KD pengetahuan dasar geografi sudah selesai. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan pengetahuan dasar pemetaan. Untuk itu, marilah pembelajaran kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.